Baiklah, perkenalkan nama saya Remit Daniel Simarmata, dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang penjelasan fungsi dan prosedur yang terbagi atas 4, yaitu fungsi tanpa parameter dan tanpa return, dan kedua fungsi dengan parameter, tiga fungsi dengan return value, dan keempat fungsi dengan beberapa parameter, dan berikutnya ada array dan string, ada class, object, encapsulation, inheritance, dan polymorphism, dan yang terakhir ialah stack, queue, dan linked list. Baiklah, untuk yang pertama, fungsi dan prosedur. Fungsi adalah blok code yang melakukan tugas tertentu dan mengembalikan nilai atau return. Prosedur juga merupakan blok code namun tidak mengembalikan nilai, dan seperti pada tabel berikut ada aspek fungsi prosedur. Pada aspek ada terbagi dari return value, yaitu tujuan contoh, dan untuk fungsinya pada return value ada mengembalikan nilai, untuk prosedurnya tidak ada. Dan aspek tujuan, fungsinya menghasilkan output, prosedurnya menjalankan aksi atau tugas. Pada aspek contoh, fungsi menghitung luas total dan sebagainya, dan prosedur menampilkan pesan atau output. Dan untuk yang kedua, pembagian fungsi tanpa parameter dan tanpa return. Fungsi ini hanya menjalankan suatu aksi tertentu tanpa menerima input dan tanpa mengembalikan outputnya. Dan berikut adalah sedikit contoh codingan dari menggunakan PHP-nya. Dan untuk penjelasannya, pada penjelasannya, 1. Function, kata kunci untuk mendefinisikan sebuah fungsi baru dalam PHP. Dan salam, nama fungsi yang kamu buat. Nama ini bisa kamu tentukan sendiri sesuai dengan fungsinya. Dan penjelasan yang ketiga, tidak ada tanda di dalam kurung. Artinya, fungsi ini tidak membutuhkan input atau parameter. Yang keempat, echo, digunakan untuk mencetak atau menampilkan teks ke layar. Yang kelima, selamat datang, teks biasa yang akan muncul saat fungsi dipanggil. Yang keenam, pemanggilan fungsi salam. Dan ketujuh, karena tidak ada parameter, maka kamu cukup menulis nama fungsinya diikuti tanda kurung. Apa yang terjadi saat fungsi dipanggil? Ketika salam dalam tanda kurung dijalankan, maka 1. PHP akan masuk ke fungsi salam. 2. Menjalankan perintah echo selamat datang. Hasilnya adalah dan berikutnya ciri-ciri fungsi tanpa parameter dan return. 1. Tidak menerima data dari luar atau input. 2. Tidak menghasilkan nilai balik atau tidak ada return. Ketiga, hanya menjalankan aksi langsung seperti mencetak teks atau menampilkan pesan. Kesimpulannya, fungsi ini cocok digunakan jika kamu ingin membuat blok kode sederhana yang bisa dipanggil berulang-ulang tanpa butuh data tambahan. Yang ketiga, fungsi dengan parameter. Fungsi ini menerima parameter sebagai input agar dapat diproses di dalamnya. Dan berikut contoh PHP-nya. Menggunakan function sapa dalam kurung $, nama, dan echo dalam tanda petik halo dan nama. Dan untuk penjelasan yang pertama, function, keyword untuk mendefinisikan fungsi baru. Yang kedua, sapa, nama fungsinya boleh kamu ganti sesuai kebutuhan. Yang ketiga, dalam kurung nama dan diawali lambang $. Parameter ini adalah input yang diterima oleh fungsi
3 dipanggil nanti. Dalam hal ini, fungsi butuh satu input bernama lambang $, dan bertuliskan nama. Yang keempat, echo, digunakan untuk mencetak teks ke layar. Yang kelima, halo, dan tanda $, nama teks yang akan ditampilkan. Tanda ini akan digantikan oleh nilai parameter yang dikirimkan ke fungsi. Dan yang ke-6, jika nama sama dengan Andi, maka teks yang dicetak adalah halo Andi. 7, ini adalah pemanggilan fungsi sapa dan Andi dikirim sebagai parameter. Ke-8, maka nama di dalam fungsi sekarang bernilai Andi. Untuk materi yang keempat, fungsi dengan return value. Fungsi ini menghasilkan nilai balik yang bisa digunakan kembali dalam program. Dan berikut contoh PHP-nya. Untuk penjelasan yang pertama, function, kata kunci untuk membuat fungsi. Yang kedua, tambah, nama fungsi yang kita buat. Yang ketiga, dalam kurung A, B, dua parameter yang akan menerima input ketika fungsi dipanggil. Yang keempat, return, mengembalikan nilai hasil dari operasi. Yang kelima, A tambah B, menjumlahkan nilai yang diberikan melalui parameter. Keenam, contoh, jika A sama dengan 5 dan B sama dengan 3, maka yang dikembalikan adalah 8. Yang ketujuh, kita memanggil fungsi tambah dengan mengirimkan dua nilai 5 dan 3. Penjelasan yang ke-8, fungsi akan menjumlahkan angka-angka itu dan mengembalikan nilainya dalam kurung 8. 9, nilai yang dikembalikan kemudian disimpan ke dalam variabel hasil. Dan penjelasan yang ke-10, echo, digunakan untuk menampilkan isi variabel hasil. Penjelasan yang ke-10, karena hasil bernilai 8, maka output yang ditampilkan ke layar adalah dari hasil yang sudah dijumlahkan tadi. Untuk ringkasannya, fungsi tambah dalam kurung untuk menerima dua parameter. Fungsi yang kedua mengembalikan hasil perhitungan bukan hanya atau dalam kurung bukan hanya mencetak. Dan fungsi yang ketiga, hasil fungsi dapat disimpan ke variabel, digunakan di perhitungan lain atau langsung ditampilkan. Manfaat return value. 1. Nilai bisa digunakan kembali, tidak hanya tampil sesaat. Yang kedua, lebih fleksibel dan bisa digunakan dalam logika lain. Untuk materi yang kelima, fungsi dengan beberapa parameter. Fungsi ini memiliki lebih dari satu parameter untuk proses yang kompleks. Dan berikut adalah contoh PHP-nya. Dan untuk penjelasannya. Penjelasan 1, function, kata kunci untuk mendefinisikan fungsi baru. Penjelasan kedua, hitung luas persegi panjang, yaitu untuk nama fungsi. Dan yang ketiga, dalam kurung panjang, lebar, yaitu dua parameter, yaitu panjang persegi panjang, dan lebar persegi panjang. Fungsi ini dirancang untuk menghitung luas dari suatu persegi panjang yang rumusnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Penjelasan yang keempat, return, mengirimkan kembali hasil perhitungan ke bagian yang memanggil fungsi. 5. Panjang dikali lebar, melakukan operasi perkalian antara dua parameter. Yang keenam, fungsi dipanggil dengan dua argumen. Yang ketujuh, angka 10 untuk panjang. Penjelasan yang ke-8, angka 5 untuk lebar. Dan penjelasan ke-9, maka 10 dikali 5 sama
dan fungsi echo untuk menampilkan hasil ke layar. Untuk kesimpulannya, kesimpulan pertama, fungsi dengan lebih dari satu parameter berguna saat kita butuh lebih dari satu data untuk melakukan operasi. Yang kedua, sangat cocok digunakan untuk perhitungan, validasi data, atau proses bisnis yang melibatkan banyak input. Lanjut materi yang keenam, array dan string. Array, struktur data yang menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Dan array juga terbagi beberapa, yaitu yang pertama array index, dan berikut adalah contoh PHP-nya. Dan untuk penjelasannya, satu, array ini menggunakan nomor indeks untuk mengakses datanya, atau indeks dimulai dari 0. Yang kedua, penjelasan yang kedua, buah dalam kurung 0 untuk mengakses elemen pertama, yaitu apple. Dan array asosiatif, dan berikut adalah contoh PHP-nya. Untuk penjelasannya, satu, menggunakan key atau kata sebagai indeks, bukan angka. Yang kedua, Andi sama dengan 90, artinya Andi memiliki nilai 90. Yang ketiga, nilai dalam kurung petik dan tanda petik 2 Andi akan mengambil data berdasarkan key Andi. Berikutnya array multidimensi, dan berikut adalah contoh PHP-nya. Untuk penjelasannya, satu, array ini menyimpan array di dalam array. Yang kedua, siswa dalam kurung 0 untuk mengakses array pertama, yaitu dalam kurung petik 2 Andi, 90. Yang ketiga, siswa dalam kurung 0 dalam kurung 0 untuk mengakses elemen pertama dalam array tersebut, tanda petik 2 Andi. Untuk string adalah tipe data yang berisi kumpulan karakter. Misalnya, ini berikut adalah contoh PHP-nya. Untuk penjelasannya, satu, kata hello world merupakan string literal. Yang kedua, echo, kalimat, untuk menampilkan string ke layar. Pada kesimpulannya, yaitu tipe data array kegunaannya untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Contohnya apel dan jeruk. Untuk tipe data string kegunaannya menyimpan teks atau karakter. Contohnya hello world. Dan materi yang ketujuh, class, object, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Kelas dan objek. Kelas adalah template atau blueprint. Objek adalah instansiasi dari kelas. Berikut adalah contohnya, contoh PHP. Dan untuk penjelasannya, yang pertama, kelas mobil, untuk membuat kelas bernama mobil. Penjelasan yang kedua, warna, untuk properti publik dari kelas. Yang ketiga, set warna dalam kurung, yaitu metode untuk menetapkan nilai warna. Yang keempat, this kepada warna sama dengan warna, yaitu untuk menyimpan nilai dalam properti objek. Yang kelima, mobil 1 sama dengan new mobil tanda dalam kurung, yaitu membuat objek dari kelas mobil. Yang keenam, mobil 1 kepada set warna dalam kurung tanda petik 2 merah, untuk menetapkan warna mobil menjadi merah. Encapsulation atau pembungkusan, yaitu menyembunyikan data melalui akses modifier atau private, public, protected.
Berikut adalah contoh PHP-nya. Dan untuk penjelasannya, satu, harga adalah private, tidak bisa diakses langsung dari luar. Yang kedua, set harga dalam kurung dan get harga dalam kurung digunakan untuk mengatur dan mengambil nilai. Inheritance atau pewarisan, yaitu kelas anak mewarisi properti dan metode dari kelas induk. Berikut adalah contoh PHP-nya. Dan untuk penjelasannya, yaitu satu, mobil extends kendaraan, yaitu mobil adalah kelas turunan dari kendaraan. Yang kedua, objek dari mobil secara otomatis akan memiliki roda dan merek. Baik, berikutnya polymorphism, yaitu kemampuan objek untuk memiliki banyak bentuk atau metode dengan nama yang sama tapi perilaku berbeda. Penjelasannya yaitu satu, semua kelas memiliki metode bersuara tapi outputnya berbeda tergantung objeknya. Yang kedua, ini adalah contoh polymorphism melalui override method. Kesimpulan sederhana, konsep kelas arti sederhananya cetakan atau blueprint untuk objek. Konsep kedua, objek arti sederhana wujud nyata dari kelas. Konsep ketiga, encapsulation arti sederhananya menyembunyikan data hanya bisa akses via metode. Konsep yang keempat, inheritance arti sederhana kelas anak mewarisi properti dan metode dari parent atau induk. Konsep yang kelima, polymorphism arti sederhana metode yang sama hasilnya berbeda pada tiap objek. Dan pada stack, queue, dan link list. Struktur data terdapat tabel di sini, yaitu struktur data, urutan masuk digunakan untuk dan karakteristik. Untuk struktur data stack, urutan masuk keluar yaitu LIFO atau LIFO atau singkatan dari last in first out, digunakan untuk undo, navigasi, dan backtrack. Karakteristiknya terakhir masuk, pertama keluar. Struktur data queue, urutan masuk keluar, FIFO atau first in first out, digunakan untuk ticketing dan antrian cetak. Karakteristiknya pertama masuk, pertama keluar. Struktur data link list, urutan masuk keluar, pointer base, digunakan untuk data dinamis yang jumlahnya tidak tetap. Karakteristik terdiri dari node yang saling terhubung. Ini adalah struktur data penting dalam pemrograman yang digunakan untuk mengatur dan menyimpan data dengan cara yang berbeda. Untuk penjelasan lebih lanjut, yang pertama stack atau tumpukan. Ciri utamanya LIFO, last in, first out. Data yang terakhir masukkan akan menjadi data yang pertama keluar. Ilustrasi sederhananya, bayangkan kamu menyusun buku di atas meja. Satu, buku pertama di bawah. Yang kedua, buku terakhir yang kamu taruh di atas akan jadi yang pertama diambil. Contoh penggunaannya yaitu satu, tombol undo atau redo di Microsoft Word. Yang kedua, navigasi di browser yaitu tombol back. Berikut adalah contoh PHP-nya. Untuk penjelasan kedua dari queue atau antrian. Ciri utama FIFO, first in, first out, yaitu data yang pertama masuk akan menjadi yang pertama keluar. Untuk ilustrasi sederhananya, yaitu bayangkan antrian di kasir. Yang tahap pertama, orang pertama yang datang akan dilayani lebih dulu. Yang kedua, orang terakhir harus menunggu giliran. Untuk contoh penggunaan, antrian cetak di printer dan sistem ticketing pelanggan atau seperti customer service di bank. Berikut adalah contoh penggunaan PHP-nya. Oke, untuk bagian link list,
Ciri utamanya satu, pointer based struktur, ialah setiap elemen disebut node dan menunjuk ke node berikutnya. Yang kedua, cocok untuk data dinamis karena jumlah elemennya bisa berubah-ubah secara efisien. Untuk ilustrasi sederhana, bayangkan gerbong kereta. Setiap gerbong atau node terhubung ke gerbong berikutnya. Contoh penggunaannya digunakan dalam struktur dinamis seperti navigasi menu, aplikasi daftar tugas, dan implementasi stack dan KW di level bawah. Contoh sederhana PHP-nya sebagai berikut. Dan untuk kesimpulan tabel. Struktur data. Baiklah, sekian materi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman mengenai beberapa penjelasan tentang fungsi prosedur dan pembagiannya, mengenai array dan string, class, object, encapsulation, inheritance, dan polymorphism, dan stack, KW, dan linked list. Dan jika penjelasan saya kurang jelas, teman-teman bisa melihat lagi video penjelasan ini. Mungkin beberapa kalimat saya kurang jelas menyebutkannya. Saya sangat memohon maaf. Baik, untuk kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat pada pertemuan berikutnya.